Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Di video kali ini, aku akan membahas alur dari cerita Jepang. Film ini berjudul My Blood and Bones in a Flowing Galaxy. Film ini dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Intro. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat seorang siswa yang sedang berlari karena datang terlambat ke sekolah. Diketahui hari itu adalah upacara penyambutan tahun ajaran baru. Dia pun sampai di acara tersebut. Siswa itu bernama Kiyozumi Hamada. Hamada merupakan seorang pelajar kelas 3 SMA. Di sini Hamada melihat siswi kelas 1 yang sedang dibully oleh teman sekelasnya. Hamada yang memiliki jiwa keadilan yang tinggi, dia mencoba menghentikan siswa yang mencoba pembulian tersebut. Setelah upacara selesai, Hamada mencoba mendekati siswi yang dibully. Di sini dia mengajaknya bicara, namun siswi itu hanya terdiam karena ketakutan. Siswi tersebut malah berteriak secara histeris dan membuat Hamada menjadi kebingungan. Kemudian ketika jam istirahat, teman Hamada bernama Ozaki memberitahunya jika Hamada sekarang jadi pembicaraan anak kelas 1. Ozaki mengetahui dari adiknya yang sekelas dengan siswi yang dibully tadi. Siswi itu bernama Kuramoto Hari. Teman kelasnya sering membuli karena melihat wajah yang aneh. Mendengar hal itu, Hamada pun mendatangi kelas Hari. Di sini Hamada cukup terkejut ketika melihat Hari dibully. Hari hanya diam tanpa perlawanan. Hamada yang tidak tahan melihat hal tersebut, dia mendatangi Hari untuk membantu membenarkan meja dan juga kursi Hari. Kemudian ketika pulang sekolah, Hamada melihat sepatu yang terbuang dari loker. Hamada langsung mengambil sepatu tersebut. Namun ternyata Hamada melihat sepatu itu milik Hari yang sengaja dibuang oleh temannya. Dan terlihat nama Hari yang sudah dicoret sudah tak jelas terlihat. Keesokan harinya terjadi lagi hal yang sama. Sepatu Hari dibuang kembali dan Hamada mengembalikannya. Dia juga menempelkan label nama Hari di loker tersebut. Hamada merupakan orang yang baik hati. Dia juga terobsesi ingin menjadi sosok pahlawan. Maka dari itu dia ingin membantu Hari. Setiap hari dia menaruh sepatu Hari yang terbuang di lokernya. Kemudian terlihat Hamada mengobrol dengan temannya di sebuah kafe. Hamada merupakan cowok populer sehingga akrab dan banyak teman. Di sini mereka membicarakan anak kelas 1 yang sudah mulai kelewatan karena berani menutup toilet wanita sebagai tongkrongannya. Mendengar hal itu, Hamada sedikit curiga, dan ketika pulang dari kafe, Hamada masih penasaran dengan pembicaraan tadi. Kemudian Hamada kembali ke sekolah dan melihat toilet tersebut. Setelah sampai di sana, Hamada mendengar suara, dan ternyata Hamada melihat Hari yang terkunci di dalam ruang alat kebersihan. Hamada melihat Hari kedinginan karena pakaiannya yang basah kuyup. Dia berusaha meminta kunci toilet itu ke Hari. Akhirnya Hari bisa keluar dari ruangan tersebut. Namun Hari tidak bisa pulang ke rumah karena pakaian yang basah. Kemudian Hamada melepaskan seragam Hari dan memberikan jaket dan celana olahraga agar Hari tak kedinginan. Kemudian Hamada mengajak pergi Hari ke tempat bibinya untuk meminta mengeringkan baju. Setelah sampai di sana, mereka harus menunggu 1 jam agar seragam tersebut bisa kering. Hamada mengatakan jika Hari merupakan korban pembulian di sekolah. Bibi yang merasa kasihan, kemudian dia memberikan sup instan untuk Hari. Di sini Hamada mengajak Hari ke rumahnya untuk makan sup instan tersebut. Kemudian Hamada sedikit terkejut karena ternyata Hari adalah cewek normal pada umumnya, sedikit cerewet dan juga sangat ceria. Kemudian Hari berterima kasih kepada Hamada karena sudah membantunya. Di sini Hari juga menanyakan kepada Hamada jika dirinya ingin menjadi pemberani seperti Hamada. Kemudian Hamada menjelaskan jika Hari jangan menutupi wajahnya dengan rambut karena hal itu membuat orang lain menganggap orang aneh. Dan menurutnya Hari terlihat manis jika rambutnya ditata seperti itu. Hamada menunjukkan gerakan seperti pahlawan agar terlihat kuat dan bersemangat.
Hari pun mengikuti gerakan Hamada dan menunjuk jari ke atas. Kemudian dia mengatakan jika dirinya ingin mengalahkan UFO. Mendengar hal itu, Hamada tidak mengerti yang dimaksud oleh Hari. Sejam berlalu, mereka kembali ke tempat Bibi untuk mengambil seragam Hari. Setelah selesai, Hamada menemani Hari untuk pulang. Di perjalanan pulang, Hari banyak bercerita. Diketahui ibunya telah menghilang dan dianggap mati. Sejak kecil, dia beranggapan ibu pergi karena diserang oleh UFO. Hari mengatakan jika dia tinggal bersama ayahnya dan neneknya. Diketahui Hari mempunyai sisi kelam dalam kehidupannya dibandingkan dengan pembulian di sekolah. Hamada yang tak mengerti tentang pembicaraan Hari, namun Hamada berjanji akan menjadi pahlawan untuk Hari. Hamada pun menunjukkan gerakan untuk membuat senang Hari. Gerakan Hamada membuat Hari tertawa. Hero Kenzan. 俺はいつまでもその顔を見ていたかった。もっとその声を聞いていたかった。ずっと笑っていてほしかった。おやすみなさい。 Di keesokan hari ketika Hamada akan berangkat sekolah, bibinya datang untuk menitipkan bekal kue kacang untuk diberikan kepada Hari. Bibinya mengatakan jika dia merasa kasihan kepada Hari karena dia melihat luka memar di tubuhnya. Kemudian Hamada pergi, dia menunggu kedatangan Hari. Di sini Hamada sangat bingung tentang perasaannya dengan Hari. Dia berbicara sendiri tanpa sadar Hari sudah datang dan mengejutkannya. Di sini Hari sudah tampil berbeda karena tidak menampilkan wajah aneh ketika bersekolah. Hamada pun terlihat senang dan memberikan bekal itu kepada Hari. Kemudian mereka jalan bersama. Di pertengahan jalan mereka bertemu dengan adiknya Ozaki. Di sini dia memberikan barang Hari yang tertinggal di toilet kemarin. Adik Ozaki menjelaskan jika dia mendapat kabar Hari dikurung di ruang toilet. Mengetahui hal itu, dia pun pergi ke sekolah. Namun Hari sudah tak ada dan hanya menemukan barang tersebut. Sebenarnya dia peduli dengan Hari, namun dia takut kepada teman sekelasnya. Hari pun berterima kasih. Mendengar hal itu membuat senang Ozaki karena baru pertama kali dia mendengar Hari berbicara dan Ozaki memuji Hamada. Saat jam istirahat, Hamada dan temannya makan siang bersama. Kemudian tanpa sengaja dia melihat Hari yang sedang dibully di dalam kelasnya. Hamada pun kaget. Di sisi lain, adik Ozaki memberanikan diri untuk membela Hari karena mereka sudah keterlaluan. Para pembuli itu menumpahkan kue kacangnya. Adik Ozaki sempat adu mulut dengan para pembuli. Namun Hari mulai berani karena dia sudah berjanji kepada Hamada untuk menjadi kuat. Namun keberanian itu masih belum cukup. Kemudian ketika Hari akan diserang, Hamada datang menyelamatkan Hari. Hamada pun terluka sehingga dia dibawa ke ruang UKS. Terlihat Hari sangat murung karena dia tak bisa makan kue pemberian Hamada. Namun Hamada tak mempermasalahkan hal tersebut. Hamada meminta Hari untuk melaporkan kejadian pembulian kepada ayahnya. Namun Hari menolaknya karena dia takut kepada ayahnya. Sehingga Hari beralasan jika dia akan menghadapi pembulian ini sendiri tanpa sepengetahuan ayahnya. Mendengar hal itu, Hamada sangat penasaran tentang kehidupan Hari. Singkat cerita, Hamada dan Hari semakin dekat. Setiap hari, Hamada menunggu Hari ketika berangkat sekolah. Hingga suatu pagi, mereka bertemu dengan adik Ozaki. Dia memberikan permen kepada Hari. Kemudian, ketika Hari membuka permen itu, Hamada terlihat kaget. Dia tanpa sengaja melihat luka memar di pergelangan tangan Hari. Hamada merasa khawatir dan penasaran dengan luka yang didapat Hari. Kemudian di kelasnya Hamada meminta temannya untuk memegang pergelangan tangan dengan kuat, di mana Hamada ingin mempraktekkan untuk mengetahui luka yang diderita Hari. Rasa penasaran Hamada terbawa sampai di rumahnya. Ketika di kamarnya, dia berpikir siapa sebenarnya yang telah melukai Hari. Di keesokan hari ketika pulang sekolah, Hari menanyakan tentang pelajaran matematika karena dia tak pandai dalam pelajaran tersebut. Kemudian Hamada akan mengajak ke rumahnya untuk memberikan buku dan mengajarinya. Ketika sampai di rumah, terlihat ibunya kaget karena baru pertama kalinya Hamada membawa cewek main ke rumah. Ibunya menyangka Hari adalah pacarnya. Mendengar hal itu, Hamada terlihat sangat malu dan menjelaskan jika Hari yang dibicarakan bibinya tempo hari kepada ibunya. Hamada mengatakan jika Hari tinggal bersama dengan ayah dan neneknya. Kemudian ibunya melihatkan foto masa kecil Hamada kepada Hari.
Waktu tak terasa sudah sore. Hari pun harus segera pulang. Ibu Hamada yang melihat wajah Hari yang penuh rasa kekhawatiran akhirnya memutuskan untuk mengantar Hari pulang. Di tengah perjalanan, Hari melihat mobil ayahnya dan berteriak dari jendela memanggil ayahnya. Namun mobil ayahnya berhenti mendadak dan tiba-tiba memundurkan mobilnya. Keanehan di sini terjadi ketika Hari sudah keluar. Ibu Hamada mencoba menyapa kepada ayah Hari dan meminta maaf karena membuat Hari pulang terlambat. Namun respon ayah Hari terlihat dingin dan raut wajah Hari kelihatan ketakutan. Dengan sifat seorang wanita, Ibu Hamada mencoba menggali informasi tentang keluarga Hari dengan menanyakan kabar tentang nenek Hari. Namun pertanyaan itu membuat kesalahpahaman. Ayahnya mengira jika Hari telah banyak cerita tentang kehidupan keluarganya. Namun di sini Ibu Hamada menjelaskan jika Hari tidak bercerita masalah keluarganya. Dia mengira pasti sulit mengurus orang tua jika ayah Hari sangat sibuk. Ayah Hari mengatakan jika nenek Hari dalam kondisi sehat dan berada di panti jompo. Mendengar hal itu, Hamada dan ibunya merasa cemas. Kemudian Hari mengajak pulang ayahnya. Waktu pun berlalu, terlihat Hamada sedang menunggu Hari di tempat biasanya. Namun Hari tak terlihat datang. Hamada merasa khawatir dan mengeceknya di kelasnya. Ternyata dia sudah masuk sekolah, namun Hari terlihat diam ketika Hamada melihatnya. Hamada menjadi penasaran karena Hari menjauhinya. Di keesokan hari, Hamada menaruh bekal di loker sepatu Hari. Namun ketika sepulang sekolah, Hamada bersama temannya melihat Hari sedang mengembalikan bekal tersebut ke dalam loker Hamada. Kemudian Hari terkejut karena ketahuan dan langsung pergi. Hamada pun mengejarnya, meminta Hari untuk menerima bekal tersebut karena pemberian itu dari bibinya dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mendengar hal itu, Hari pun bertingkah aneh seperti yang dulu. Di sini Hamada memutuskan untuk pergi ke rumah Hari. Ketika di rumah Hari, terlihat rumahnya sangat sepi. Kemudian Hamada memanggil Hari, namun tak ada jawaban. Hamada pun pergi, terlihat sangat kesal. Hamada berpikir jika Hari tersiksa oleh ulah UFO seperti dikatakan oleh Hari. Hamada ingin menghancurkan UFO tersebut. Malam harinya, Hamada mendengar suara dari balik jendela. Dia melihat seseorang dan ternyata itu adalah Hari. Kemudian dengan wajah tertunduk mengatakan jika Hamada dan ibunya dalam bahaya. Hari menyuruhnya untuk melarikan diri karena UFO bersiap untuk menyerang. Mendengar hal itu, Hamada tersadar dengan cerita UFO itu adalah ayahnya. Kemudian dia langsung menyalakan lampu dan Hamada terkejut melihat wajah Hari yang penuh luka. Di sini Hari menjelaskan jika ayahnya seorang psikopat. Ayahnya meminta alamat Hamada, namun dia memberikan alamat palsu. Dia pun berusaha kabur karena khawatir dengan keadaan Hamada. Karena dia terus mencari alamat yang asli. Namun Hamada merasa lega karena Hari sudah menjadi kuat dan mengatakan jika mereka berdua akan menjatuhkan UFO bersama. Seketika itu Hari meneriakkan. Kemudian jatuh lemas dan menangis. Hari mengungkapkan fakta kebenarannya jika nenek Hari dibunuh oleh ayahnya, kemudian dibuang ke danau. Mendengar hal itu, Hamada memeluk dan menenangkan Hari. Kemudian mereka pergi bersama dengan mengayuh sepeda. Mereka akan pergi ke danau tempat mayat nenek Hari dibuang. Setelah sampai di danau, Hamada mencari koper tersebut. Akhirnya mereka menemukan koper itu dan ternyata isi koper itu kosong. Namun Hari mengira koper yang ditemukan adalah koper ibunya ketika ibunya pergi meninggalkannya. Di sini Hari mencoba menepis fakta itu sampai akhirnya dia menemukan anting yang dipakai ibunya. Hari pun hatinya hancur dan berteriak histeris jika kenyataan ibunya meninggal dengan cara yang sama seperti neneknya. Kemudian mereka bergegas ke rumah Hari untuk menelpon polisi. Namun ketika sampai di depan rumah Hari, naas pun terjadi. Ayah Hari langsung memukul Hamada dari belakang dan juga memukul Hari. Kemudian dia berkali-kali memukul Hamada. Belum puas dengan itu, ayah Hari membawa masuk ke dalam rumah dan akan segera membakarnya. Terlihat Hamada menangis karena dia tak berdaya dan tak dapat melindungi Hari. Di sisi lain, Hari menunjukkan jari ke atas dan tersenyum, menandakan dia bisa menghancurkan UFO tersebut. Kemudian Hari melempar anting ibunya, membuat ayahnya lengah. Hari menggunakan kesempatan itu untuk bangkit dan langsung menghabisi ayahnya.
Hari yang sedang murka, dia memukul secara membabi buta dengan tongkat golf. Kemarahan tak terhentikan membuat Hari tak terkendali. Setelah itu Hari mengucap selamat tinggal kepada Hamada. Dia ingin menghilang dari sosok Hamada. Di keesokan harinya, Hamada ternyata masih selamat dan terbaring di rumah sakit. Di sisi lain, Hari diketahui mengganti identitasnya dan dia ingin melupakan segalanya. Terlihat polisi sedang mencari nenek dan ibunya Hari di danau, dan Hamada diinterogasi tentang keterlibatannya dengan keluarga Hari. Hamada hanya mengatakan jika dia membantunya keluar dari bayangan ayahnya karena dia mencintai sosok Hari. Singkat cerita, Hari lulusan Hamada dengan kondisi terluka. Dia masih mengingat kenangan bersama Hari di sekolah. Dirinya merindukan Hari. Dia terus menunggu di tempat biasa bertemu, namun Hari tak muncul di hadapannya. Hingga 2 musim telah berlalu. Kini Hamada menjadi seorang mahasiswa. Ketika Hamada berjalan pulang, tanpa diduga dia bertemu dengan Hari yang berpenampilan berbeda. Takdir mempertemukan mereka, hingga akhirnya mereka pun menikah. Mereka hidup bahagia sampai akhirnya Hari akan mempunyai anak. Hamada sangat bahagia akan mempunyai anak. Ketika itu Hari melalui proses persalinan. Namun takdir mengubah semuanya. Sore itu cuaca hujan sangat ekstrim. Terlihat Hamada sedang berjalanan ke rumah sakit. Namun saat di tengah jalan terjadi kemacetan dikarenakan ada mobil yang hanyut ke sungai. Semua orang berkumpul dengan kepanikan karena mereka melihat kejadian tersebut. Hamada yang melihat hal itu tanpa pikir panjang, dia berusaha menolong apapun yang terjadi. Akhirnya para korban berhasil diselamatkan oleh Hamada. Namun naas terjadi. Hamada tiba-tiba terseret arus sungai yang deras. Dia pun tenggelam. Di sisi lain, Hari sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Namun Hamada meninggal di kejadian tersebut. Di akhir film, Hari banyak bercerita tentang sosok ayahnya kepada anaknya. Kini anak Hamada tumbuh dewasa. Dia bertekad untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang penuh rasa keadilan. Rasa sayang Hamada tertanam kepada anaknya membuat dia begitu dekat. Hingga anaknya membuat gerakan seperti ayahnya. Gerakan itu dilihat oleh Hari dan membuat Hari tertawa. Dia teringat masa lalunya dengan Hamada. Hero Kenzan. Kemudian film pun selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Untuk video kali ini tidak ada kata-kata yang manis di akhirnya karena filmnya sangat